Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya. Di sini saya Asraf Yofi Wahyudi dengan nomor NPI 1442015 akan menjelaskan tentang presentasi saya untuk mata kuliah desain aktif mengenai materi building system. Saya akan menjelaskan tentang berikut adalah latar belakang dari Microsoft Visio Campus. Jadi, untuk membuat kampus tempat kerja yang unik di Cina, sambil menggabungkan beberapa elemen kunci dari kantor pusat Microsoft, termasuk fitur hijau, fasilitas olahraga, ruang sosial, dan penekanan pada kegiatan di luar ruangan dan komunitas. Sebuah kampus di salah satu taman bisnis berteknologi tinggi Shanghai, rencana induk ini mengakomodasi kantor Microsoft dan fasilitas pendukungnya. Rencana induk ini keseluruhan dibingkai oleh blok kantor berbentuk L di setiap sudut untuk membatasi ruang terbuka pusat, fasilitas rekreasi luar ruangan, dan gedung aktivitas umum. Kemudian untuk fasilitas kampus menghadap ke hub pusat lanskap yang berkontribusi pada rasa kesejahteraan dan koneksi. Untuk data umum Microsoft Visio Campus ini ada di Jalan Dongchuan, Minhang District, dan berada di kota Shanghai, Tiongkok. Dengan luasan kampus ini mencapai 173,150 meter persegi. Untuk fasilitasnya ada fasilitas servis Shanghai JM Intech, dan kampus ini sudah dibangun untuk kepemilikan dari kampus tersebut dimiliki oleh Microsoft China. Berikutnya terdapat juga Zhisou High-Tech Park, terletak di Tenggara Distrik Minhang, Shanghai, dengan transportasi yang cukup nyaman. Untuk mencakup area perencanaan ini mencapai 13 km persegi dan terdiri dari kampus universitas, basis R&D, dan area pendukung Zhisou. Zhisou High-Tech Park dimulai pada tahun 2002 dan diberikan dengan peringkat yang lebih tinggi sebagai National High-Tech Industrial Development Park pada tahun 2011. Zhisou High-Tech Park telah diberikan dengan berbagai kualifikasi yang signifikan seiring dengan perkembangannya, termasuk basis inovasi dan kewirausahaan bakat tingkat tinggi luar negeri. Kemudian ada basis inovasi nasional untuk memperkuat perdagangan sains dan teknologi biomedika. Kemudian ada juga basis industri biologi nasional Shanghai. Kemudian ada basis industri audiovisual internet China Shanghai. Juga terdapat taman demonstrasi hak kekayaan intelektual nasional. Kemudian untuk penerapan building system di Zhisou Campus ini ada Kampus Zhisou memiliki fitur sebuah direct digital control pada building management sistemnya yang terdiri dari sistem pusat monitoring, aktuator, sensor, dan pemancar. BMS juga memantau dan mengendalikan sistem pemanasan, ventilasi, dan pendinginan udara atau HVAC. Yang pertama adalah power management. Rak server di IT dan ruang laboratorium menggunakan rak power distribution unit atau PDU dari vendor pihak ketiga. Melalui meter power ini, manajer IT dan manajer laboratorium dapat menganalisis beban daya dan efisiensi dari masing-masing rak untuk menyempurnakan power supply dan mencapai efisiensi energi lebih lanjut. Untuk cara kerjanya, yaitu ada pada ruang server tersebut, kemudian mengarah ke internet yang kemudian akan disebarkan melalui perangkat-perangkat user seperti laptop, handphone, dan sebagainya. Yang kedua adalah sumber pencahayaan. Sebuah sistem optik pasif mengendalikan cahaya matahari jauh ke dalam ruangan, sementara menyerap sinar matahari agar sinar matahari tersebut tidak langsung masuk ke dalam ruangan. Ini telah diintegrasi ke dalam desain bangunan fenestration untuk memberikan pencahayaan ambient sehingga lampu listrik dapat dimatikan atau dibuat redup ketika berada di siang hari. Alat ini
berada di dalam ruangan dan berbatasan langsung dengan jendela kaca untuk melindunginya dari cuaca luar. Hal ini juga memudahkan dalam membersihkan jendela ruangan. Jadi, sebuah sistem optik pasif tersebut berada di antara kaca tersebut. Jadi, antara di luar dan juga di dalam. Fungsinya untuk menghalau sinar radiasi matahari, memantulkannya sebanyak 9%. Kemudian cahaya yang masuk ke dalam ruangan hanya sebesar 75% saja. Kemudian yang ketiga ada ventilasi. Pada ventilasi Shizu Campus tersebut digunakan sensor infrared, sehingga sistem ventilasi untuk pembangunan dikendalikan sesuai demand. Sensor mengukur jumlah karbon dioksida atau CO2 di gedung-gedung. Berdasarkan bacaan, sistem akan menyesuaikan ventilasi udara luar berdasarkan jumlah penghuni dan tuntutan ventilasi yang diciptakan penghuninya. Jadi ketika mahasiswa berada di suatu ruangan tertentu dengan jumlah yang melebihi batas ruangan tertentu tersebut, sistem ventilasi akan mendetek dan membuka ventilasi ruangan tersebut hingga maksimal, sehingga karbon dioksida atau CO2 yang berada di dalam ruangan tersebut bisa keluar dengan lebih cepat, sehingga untuk user atau mahasiswa di dalam ruangan tersebut menjadi nyaman. Kemudian ada pendinginan. Water side economizer dan air side economizer menyediakan Water side economizer dan air side economizer menyediakan pendingin ruangan untuk bangunan. Water side economizer otomatis menggunakan udara luar untuk mendinginkan ketika suhu udara luar turun di bawah ambang batas tertentu dan mematikan menara chiller utama untuk menghemat energi. Air side economizer membawa udara luar langsung ke pusat data dan laboratorium. Sistem ini akan menghasilkan penghematan energi yang signifikan dan mengurangi jejak karbon. Variable Frequency Drive atau VFD dan Variable Primary Flow VFP adalah alat yang dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan energi secara efektif. Output dari sistem VFD memenuhi persyaratan untuk memperlambat komponen aviasi drive. Kemudian ada pemanasan. Saat musim dingin, bangunan menggunakan ground source heat pump atau GSHP untuk memanaskan ruangan. GSHP adalah sistem bertenaga listrik yang memanfaatkan energi yang tersimpan dari tanah. Mereka menggunakan suhu relatif konstan bumi untuk memberikan pemanasan dan pendinginan. Berikut adalah kekurangan dan kelebihan yang ada pada Shizu Campus tersebut. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah efisiensi energi yang baik. Seperti yang dilihat tadi, penggunaan energi yang ada pada Shizu Campus tersebut melalui sistem buildingnya tidak terlalu memakan banyak energi karena memanfaatkan energi yang ada di bumi dengan minim menggunakan energi listrik. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan komponen dan sistem yang umum. Jadi para mahasiswa dan user yang lain dapat menggunakan sistem dan komponen-komponen yang berada di Shizu Campus tersebut dengan sebaik mungkin karena tidak ada gap teknologi yang terlalu banyak sehingga mempermudah para user Shizu Campus tersebut. Kemudian yang ketiga ada menggunakan sistem yang dapat berkelanjutan. Jadi sistem building yang ada di Shizu Campus tersebut dapat digunakan secara terus-menerus tanpa menggunakan energi yang berlebihan. Sehingga kelebihan yang keempat ada ramah lingkungan. Jadi untuk Shizu Campus tersebut sudah ramah lingkungan karena tidak menggunakan energi yang berlebihan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.